Ibu akan melanjutkan tadi selanjutnya itu untuk melaksanakan analisis sampel. Nah, ini sampel-sampel yang seperti kita bicarakan di dalam teori, ini adalah sampel-sampel proximat, adalah sampel-sampel makanan. Di sini sudah disiapkan ada sirup, ada kecap, ada saus, kemudian ada susu, minyak dan biskuit, pakan ikan dan pakan ternak juga di sini. Ini semua adalah bahan-bahan yang kita gunakan dalam analisis proximat, tergantung dari nanti metode kita yang dipakai. Nah, metode yang dipakai nanti berbeda-beda sesuai dengan materi yang akan diberikan. Nah, kalau di sini alat-alat yang dipergunakannya yang mungkin belum kalian kenal sama sekali. Nah, ini adalah alat untuk analisis kadar lemak, namanya kadar soklet. Ini adalah labu lemak namanya. Ini labu lemak. Kemudian yang ini adalah untuk analisis protein, namanya labu kedal. Kemudian ini untuk analisis kadar air, metode destilasi yang saya sudah share ya metodenya ke kalian. Nah, ini metode destilasi itu menggunakan labu didih seperti begini. Kemudian yang ini adalah untuk pengawet corong pemisah yang ada di dalam bed kalian nih. Ini adalah namanya corong pemisah, adalah ini yang baru kalian pakai untuk semester ini di proximat. Kemudian yang di sini ini adalah untuk alat-alat nanti standarisasi, karena dalam proximat itu ada standarisasi yang harus kalian lakukan sendiri. Biasa ada corong, ada meyer, ada lampu, dan biasa pengadut dengan PTPS. Kemudian di sini yang saya sudah berdirikan nanti adalah analisis yang akan kita lakukan alat-alat harus seperti ini. Ya, alat-alat seperti ini. Ini tuh untuk penetapan kadar karbohidrat dengan serat kasar, lampunya seperti ini. Standnya seperti begini. Ya, standnya seperti begini. Ini adalah namanya penegak ya. Penegak, kemudian pendingin tegak, kemudian statif, kemudian ditahu ya, air dan ini biasa udah tahu semuanya. Nah, kalau yang ini adalah untuk analisis kalau kita menggunakan bahan-bahan organik sebagai pelarutnya. Jadi kita harus menggunakan penanas. Ini biasanya digunakan nanti pada penetapan kadar lemak, analisis bilangan asam. Ya, ini semua adalah yang akan kita lakukan nanti selama 1 tahun. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Untuk analisis air, nanti sampel yang digunakan kita adalah ini analisis air, sampel yang digunakan adalah susu kental manis dan alat yang dipakai adalah cawan penguap. Ya, ini. Kemudian untuk abu kita menggunakan 2, bisa kecap, bisa saus. Analisisnya sama seperti kalian tetapkan kadar abu menggunakan cawan porselen. Kemudian yang ketiga, kadar lemak. Kadar lemak ini bisa kita menggunakan, karena itu untuk bilangan asam dengan bilangan penyabunan kita menggunakan minyak aromatik ya. Sedangkan untuk kadar lemak sendiri yang secara soklet yang tadi saya katakan itu akan menggunakan bahan-bahan yang padat. Bisa kita pakai pakan ternak atau pakan ikan. Kemudian, nah kalau untuk kita siapkan biskuit. Ini bisa kita pergunakan untuk analisis kadar air juga bisa. Diutamakan untuk karbohidrat. Kita akan menentukan berapa karbohidrat yang ada di dalam sampel. Bisa juga dengan protein. Protein menggunakan mikrokedal bisa menggunakan sampel ini. Dengan mikrokedal dalam jumlah sedikit hanya 0,1 kita akan tahu berapa kadar protein sampel sebanyak ini. Kemudian yang terakhir adalah pengawet. Pengawet kita menggunakan sirup yang sudah kita tambahkan satu jenis pengawet. Jadi kan kita analisis dalam pengawet ada 2, kuali dan kuanti nanti akan kita lakukan. Kuali hanya melihat jenisnya aja, kuanti kita melihat kadarnya. Kemudian ada juga analisis vitamin C secara iodometri itu yang dikasih akan kita lakukan. Terakhir nanti adalah atsiri ya. Jadi ini semua materi yang akan kita lakukan selama 1 tahun secara teori
kita daring, nanti secara praktek akan saya lakukan, saya akan demokan di lab sampai nanti kita pada pertemuan yang sudah pernah. Mungkin itu yang akan Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih, selamat belajar, selamat menikmati belajar di rumah. Semoga kalian tetap sukses. Terima kasih. Assalamualaikum.